Setelah bertahun-tahun bersama Putri Charlotte, sang pengasuh kerajaan memutuskan untuk mengundurkan diri, namun surat perpisahannya membuat seluruh istana terharu. Saat Putri Charlotte lahir pada tahun 2015, seluruh dunia turut merayakan kelahiran putri kedua dari Pangeran William dan Kate Middleton. Di luar rumah sakit St. Mary di London, kerumunan yang penuh antusiasmenya berkumpul, dan headline berita menyebut momen ini sebagai kejadian bersejarah. Kelahiran seorang putri kerajaan, terutama seorang gadis yang kini berada di posisi keempat dalam garis keturunan takhta, menjadi berita besar. Namun sementara seluruh perhatian terpusat pada tangga rumah sakit dan pengumuman kerajaan, sesuatu yang lebih pribadi mulai terbentuk di balik pintu tertutup istana, jauh dari keramaian dan sorotan media, mulai berlangsung suatu fase yang tenang, tetapi sangat penting dalam kehidupan awal Charlotte. Sisi dari kisahnya yang jarang diketahui publik ini bahkan mulai menemukan bentuknya. Mari kita lihat lebih dekat. Tunggu saja. Apa yang akan Anda temukan bisa jadi mengejutkan. Inilah awal dari ikatan kuat antara putri kecil yang baru lahir dan wanita yang akan membantunya tumbuh sehari-hari, pengasuhnya. Bukan sekadar pengasuh biasa, sang pengasuh menjadi sosok yang Charlotte percaya, andalkan, dan merasa aman bersamanya, berperan besar dalam masa kecilnya, sejalan dengan orang tuanya. Meskipun hubungan ini jarang terlihat oleh publik, ikatan ini menjadi salah satu bagian paling stabil dan penuh kasih dalam kehidupan muda seorang putri kerajaan. Maria Theresa Turion Baralo telah bekerja untuk keluarga kerajaan bahkan sebelum Charlotte lahir. Lulusan terpilih dari Norland College, lembaga pendidikan terkemuka untuk pengasuh. Dia sebelumnya telah merawat Pangeran George pada masa-masa pertama kehidupannya. Namun ketika Charlotte tiba, peran Maria berubah. Tiba-tiba, dia bukan lagi hanya merawat seorang putra kecil. Dia kini membimbing seorang putri kecil baru lahir memasuki dunia. Bulan-bulan awal itu terasa berat bagi Kate, yang sering menyebutkan tantangan dalam menjadi seorang ibu. Maria menjadi sandaran dalam rumah tangga, memastikan setiap detail terpenuhi. Dari jadwal menyusui Charlotte hingga mengurus ledakan energi tinggi dari George di malam-malam tak terlelap, Maria menjadi sosok yang selalu hadir menenangkan Charlotte saat dia menangis. Saat Charlotte mulai mampu berjalan di sekitar istana, Maria menjadi teman sejati dan selalu bersamanya. Sementara William dan Kate sering sibuk dengan tugas kerajaan, Maria berusaha keras menjaga kehidupan sehari-hari tetap normal bagi para putra-putri muda ini. Dia percaya pada pendekatan yang tegas namun penuh kelembutan. Dia mengajarkan Charlotte cara menggunakan sendok, cara menyapa staf dengan sopan, dan kemudian cara menaiki sepeda pertamanya. Charlotte sangat mencintai pengasuhnya. Dia selalu dekat dengan orang tuanya, tetapi Maria hadir saat mereka harus pergi. Staf istana kadang bercanda bahwa Charlotte lebih mendengarkan Maria daripada orang tuanya sendiri. Namun ada sesuatu yang membuat putri Charlotte berbeda dari yang lain. Seiring bertambahnya usia, ikatan antara Charlotte dan Maria semakin erat. Berbeda dengan Pangeran George yang tampak lebih mandiri sejak usia dini, Charlotte lebih suka bersama orang lain. Ia selalu mengikuti Maria di ruang permainan, mengajukan pertanyaan tak henti tentang dunia di sekelilingnya, dan terus-menerus meminta Maria duduk di sampingnya saat membaca dongeng. Malam hari menjadi ritual paling suci bagi keduanya. Bahkan saat Kate bebas, Charlotte terkadang berbisik, "Aku ingin Maria yang menyuapi aku tidur." Dampak pengaruh Maria tidak hanya terasa dalam istana. Saat Charlotte melakukan penampilan publik, pertamanya di balkon Istana Buckingham dalam acara Trooping the Colour tahun 2016, orang-orang memperhatikan senyumannya yang percaya diri menyapa kerumunan. "Seperti ini, Nak," kata Maria sambil mengangkat tangan Charlotte, berlambaikan seperti seorang ratu. Kepercayaan diri yang tenang ini dibentuk melalui berbagai permainan kecil di balik pintu tertutup, membantu Charlotte merasa tenang di hadapan ribuan orang. Tahun-tahun berikutnya penuh dengan tonggak penting. Maria hadir ketika Charlotte memulai sekolah taman kanak-kanak, membantu mengenakan seragamnya. Tahun-tahun yang berikutnya menghadirkan momen-momen penting lainnya. Maria hadir saat Charlotte memulai sekolah taman kanak-kanak, membantu mengenakan seragamnya pada pagi hari yang penuh kegelisahan. Dia juga hadir saat putri muda itu bergabung dengan kedua saudaranya dalam tugas publik, mengingatkannya untuk tersenyum dan berdiri tegak. Setiap kali Charlotte menoleh ke belakang, Maria selalu berada di dekatnya. Namun Maria bukan sekadar pekerja profesional, dia menjadi bagian dari keluarga. Di hari Natal, dia ikut serta dalam makan malam santai bersama keluarga kerajaan. Pada hari ulang tahun, dia berbagi waktu membuat kue bersama Charlotte, membiarkan gadis kecil itu mencicipi adonan dengan mengisap sendoknya. Di hari hujan, dia menciptakan petualangan berburu harta karun di lorong-lorong istana.
Dan ketika William dan Kate melakukan perjalanan ke luar negeri, Maria menjadi kehadiran yang stabil, menenangkan Charlotte bahwa orang tuanya pasti akan kembali. Charlotte sering memanggilnya, Maria kesayanganku. Ungkapan manis yang menyentuh hati siapa saja yang mendengarnya. Bagi seorang putri muda yang hidup di bawah sorotan publik, memiliki seseorang yang terasa benar-benar miliknya, seseorang yang bukan hanya terikat oleh jabatan kerajaan adalah keajaiban. Tentu saja, kehidupan tidak selalu mudah. Maria bersikap tegas dalam hal-hal tertentu, terutama mengenai sopan santun. Jika Charlotte lupa berkata terima kasih atau berpunggung membungkuk di meja makan, Maria langsung mengoreksinya. Punggung lurus, nak. Putri berdiri tegak. Ia berbisik dengan lembut. Awalnya Charlotte akan meringis atau menarik lengan bajunya, tetapi seiring waktu, ia mulai memahami dan menghargai nasihat itu. Saat Maria tidak bersikap kasar, dia sedang membantu Charlotte belajar bersikap anggun, sesuatu yang sangat dibutuhkan saat Charlotte tumbuh menjadi pewaris tahta. Seiring bertambahnya usia, kepribadian Charlotte benar-benar mulai bersinar. Meskipun banyak orang mengenali senyum licik dan semangat bermainnya di tengah umum, di rumah dia justru sangat peka dan penuh perhatian. Maria juga turut menjaga dan memperkuat sisi itu. Dia mendorong Charlotte menggambar, menulis catatan kecil untuk orang tuanya, serta merawat hewan peliharaannya. Papa pasti akan sangat suka gambar ini, kata Maria sambil memegang lukisan hasil ciptaan Charlotte. Saat keluarga mendapatkan anjing, Cocker Spaniel berwarna hitam bernama Orla, Maria dengan sengaja melibatkan Charlotte dalam memberi makan dan jalan-jalan, mengajarkan anak kecil itu tanggung jawab. Bila Charlotte genap berusia 8 tahun, dia telah tumbuh menjadi gadis yang percaya diri dan penuh rasa ingin tahu. Banyak orang terkesan bagaimana dewasa dan matangnya dia untuk usianya. Sebagian besar hal ini berkat dukungan yang konsisten dan penuh kasih dari Maria. Meskipun William dan Kate menyediakan rumah yang hangat dan arahan yang penuh cinta, justru Maria yang hadir untuk hal-hal kecil sehari-hari, memanjakan Charlotte dengan lagu-lagu lembut di malam hari, serta menenangkannya saat badai mengguntur. "Bolehkah aku tinggal bersamamu sampai gemuruhnya berhenti?" tanya Charlotte suatu malam, memeluk selimutnya erat-erat. "Selalu, sayang," bisik Maria dengan lembut mengusap rambutnya. Perlahan, orang-orang di istana mulai mempertanyakan kapan Maria akan pergi. 8 tahun adalah waktu yang sangat lama bagi seorang pengasuh, terutama di lingkungan istana yang ramai dan penuh tekanan. Namun Maria tak pernah membahas tentang pergi. Perhatiannya tetap sepenuhnya tercurah pada Charlotte. Punya anak yang tumbuh begitu cepat, kata Maria suatu sore, menyaksikan Charlotte membaca dengan lancar. Charlotte tertawa dan berkata, "Aku ingin menjadi seperti ibu." Selama Charlotte masih membutuhkannya, Maria tetap dekat. Namun, perubahan sudah mulai terasa. Charlotte semakin besar dan mandiri. Kebutuhannya terhadap bantuan turun. Dia mulai lebih fokus pada sekolah, menikmati olahraga, dan lebih sering bermain dengan saudara kandungnya. Maria merasa bangga menyaksikan pertumbuhan ini. Tapi di dalam hatinya, dia juga sadar bahwa perannya dalam kehidupan Charlotte perlahan mulai berubah. Menginginkan mundur terasa berat bagi Maria. Charlotte bukan sekadar anak yang diasuh, dia sudah seperti keluarga. Maria hadir sejak awal, memegang bayi itu saat baru lahir, dan menyaksikan tumbuhnya seorang gadis cerdas, humoris, dan penuh kedewasaan. Gagasan tak lagi ada di samping setiap langkah baru, atau tak lagi menjadi orang pertama yang dikunjungi Charlotte saat ia sedih, membuat hatinya terasa berat. Walaupun Charlotte belum menyadarinya, perubahan sedang mengintai. Maria telah mengabdikan 1 dekade hidupnya untuk keluarga ini. Istana pun mulai bersiap untuk hari ketika ia akan mundur. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi suatu hari nanti harus diambil. Tidak ada seorang pun yang menduga betapa emosionalnya momen itu akan terasa, atau seberapa dalam dampaknya bagi putri Charlotte. Saat Charlotte genap berusia 9 tahun, perubahan mulai terasa di istana. Gadis kecil yang dulu selalu memegang tangan Maria kini sudah berlari sendiri terlebih dahulu. "Hello," kata seseorang, berjalan di dekatnya. "Hai," jawabnya santai. Kue itu terlihat lezat. Dengan antusiasme untuk melakukan hal secara mandiri, dia sudah bisa menaiki kudanya tanpa bantuan, memilih bukunya sendiri, bahkan berkelakar dengan George ketika dia menang dalam permainan. Bagi orang luar istana, ini cuma tanda alami tumbuh dewasa. Tapi bagi Maria, perubahan ini terasa lebih dalam. Bukan berarti Charlotte tak butuh bantuan lagi. Hanya saja, kebutuhannya kini berubah bentuk. Tidak lagi menanyakan Maria untuk menidurkannya setiap malam, tapi tetap suka bila Maria duduk di sampingnya, mendengar cerita hariannya.
Suatu malam, dengan senyum mengantuk, Charlotte berkata, "Tak perlu tinggal kalau kamu capek." Maria tersenyum, membalas pelan. Charlotte tak lagi meraih tangan Maria di depan umum, tapi masih sering bersandar kecil untuk berbisik pertanyaan saat acara penting kerajaan. Kedekatan itu tetap ada. Maria merasa bangga melihat betapa dewasa dan tangguhnya Charlotte kini, tapi tak bisa menolak perasaan bahwa masa kebersamaan mereka perlahan berakhir. William dan Kate juga merasakannya. Bukan sekadar pengasuh, Maria adalah bagian dari kehidupan rumah mereka. Mereka benar-benar percaya padanya. Tapi mereka juga sadar pekerjaan ini tak mudah. Bekerja untuk keluarga kerajaan berarti jam kerja panjang dan selalu waspada. Suatu hari, Kate duduk bersama Maria dan dengan lembut bertanya, "Pernahkah kamu berpikir tentang apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya?" Maria terdiam sejenak. "Sering aku pikirkan, tapi sulit membayangkan seharinya tanpa dia." Saat Charlotte semakin mandiri, mereka semua tahu, perubahan tak hanya terjadi padanya, tapi juga pada Maria. Bagi Maria, berpikir untuk pergi terasa sulit diucapkan. Dia telah menghabiskan hampir setiap hari bersama Charlotte sejak bayi. Berkelana sendiri terasa tak mungkin. Namun dalam ketenangan yang sesungguhnya, ketika dia sendiri, dia akui dalam hati, dia merasa capai. Dia telah memberikan tahun-tahun terbaiknya untuk keluarga ini. Mungkin sudah waktunya untuk beristirahat. Waktunya mundur, dan membiarkan Charlotte tumbuh tanpa dirinya di sampingnya setiap langkah. Maria selalu ada di sana. Charlotte tidak mengetahui apa yang dirasakan Maria. Baginya, Maria masih sosok yang membuat pelajaran membosankan menjadi menyenangkan, selalu menata tas sekolah dengan rapi, dan mampu menjalin rambutnya persis seperti yang diinginkannya. Charlotte mengira Maria akan selalu bersamanya. Suatu sore saat sedang menyisir rambut, ia bertanya, "Apakah kamu masih akan bersamaku saat aku menjadi remaja?" Maria berdiam sejenak, lalu menjawab lembut, "Aku akan selalu ada untukmu, entah dengan cara apapun." Namun perlahan-lahan perubahan kecil mulai tampak. Maria mulai membiarkan Charlotte melakukan lebih banyak hal sendiri. Alih-alih merencanakan seluruh harinya, Maria menyerahkan tugas-tugas kecil kepada Charlotte. Charlotte mengira itu hanyalah cara Maria membantu dirinya tumbuh. Sebenarnya Maria secara perlahan menyiapkan Charlotte untuk hidup tanpa kehadirannya. Staf lain di istana pun mulai memperhatikan perbedaan itu. Maria, yang biasanya terlibat dalam segala hal, mulai mendelegasikan pekerjaan kecil kepada para pembantu. Ia tidak lagi mengawasi anak-anak dengan saksama. Ketika seorang pembantu menanyakan, "Semua baik, Maria?" Ia tersenyum dan menjawab, "Ya, semuanya baik." Namun tatapannya menyiratkan kesedihan yang belum pernah ada sebelumnya. Kate yang paling menyadarinya. Suatu malam setelah anak-anak tertidur, Kate lewat kamar Charlotte dan melihat Maria sedang merapikan kamar. Hal itu tidak aneh. Maria sering melakukannya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Maria meluangkan waktu, menyentuh perlahan gambar-gambar Charlotte di dinding, merapikan tumpukan buku di samping tempat tidur, dan menata boneka-boneka yang berbaris rapi. Itu bukan sekadar membersihkan, seolah-olah ia berusaha mengingat setiap detail kecil. Kate tidak mengucapkan apa-apa, namun ia tahu Maria sedang memikirkan sesuatu. Pemikiran bahwa Maria mungkin akan pergi membuat Kate merasa tidak nyaman. Ia memang sudah menyadari hal itu akan terjadi suatu saat, tetapi bayangan itu tetap menyakitkan. Maria telah menjadi bagian kuat dan stabil dalam keluarga mereka sepanjang tur kerajaan. Saat Kate hamil, dan ketika anak-anak berada di sorotan publik, ia bukan sekadar pengasuh. Ia menjadi bagian dari dunia pribadi mereka, sosok yang selalu dapat diandalkan. Bagi William, beban yang sama terasa berat. Ia juga dibesarkan dengan pengasuh dan masih ingat betapa sedihnya saat mereka pergi. Ia tidak ingin Charlotte merasakan kepedihan yang sama, namun ia juga menyadari tak ada cara menghindarinya sepenuhnya. "Kita harus membicarakannya dengan lembut," katanya suatu malam ketika ia dan Kate duduk bersama. Dia harus mengerti bahwa meskipun Maria mengurangi perannya, cintanya tidak akan pernah berkurang. Kate mengangguk, lalu berkata pelan, "Kita semua akan sangat merindukannya." Pertanyaan yang tersisa hanyalah kapan dan bagaimana memberitahu Charlotte. Musim panas itu, keluarga menghabiskan waktu di Anmer Hall, tempat peristirahatan mereka di pedesaan. Tujuannya untuk bersantai, namun bagi Maria, suasana terasa pahit manis. Ia berjalan lama bersama Charlotte, melewati ladang, mengajarkan cara mengenali berbagai bunga dan burung. Mereka memanggang kue, melukis, bahkan menyelenggarakan pesta tengah malam, mengintip ke bawah tangga untuk mencicipi biskuit dan coklat panas setelah semua orang tertidur. Charlotte menganggap ini liburan terbaik dalam hidupnya.
Bagi Maria, setiap momen terasa berat, seolah-olah ia memegang sesuatu yang tak akan selalu dimilikinya. Suatu sore di kebun, Charlotte menenun Daisy menjadi gelang dan kemudian menoleh, bertanya, "Maria, apakah semuanya akan terus seperti ini? Hanya kita berdua, seperti dulu." Maria tersenyum lembut dan menjawab, "Segalanya akan berubah, sayang, namun cinta tidak akan pernah berubah." Pada saat itulah Maria menyadari bahwa ia tak bisa menunda keputusan lebih lama lagi. Demi Charlotte dan dirinya sendiri, ia harus mengumumkan keputusan itu secara resmi. Sesampainya kembali ke London, hal tersebut dibicarakan secara diam-diam antara Maria dengan Duke dan Duchess. Disepakati bahwa proses peralihan akan dilakukan dengan hati-hati, menjaga perasaan Charlotte. Maria akan secara bertahap mengurangi kehadirannya, memastikan Charlotte tidak pernah merasa ditinggalkan. Meski begitu, memikirkan cara memberitahu Charlotte tetap menakutkan. Gadis yang selalu memperkenalkan Maria dengan bangga sebagai pengasuhnya tidak akan mudah menerima berita itu. Musim gugur tiba, bersamaan dengan kenyataan perubahan yang tak terhindarkan. Maria mulai berbicara lebih terbuka dengan William dan Kate tentang rencananya untuk pergi. Istana pun secara perlahan mempersiapkan ketidakhadirannya. Namun Charlotte masih belum menyadari betapa besar dunia yang akan berubah baginya. Tidak ada yang mengira betapa sulitnya mengucapkan selamat tinggal. Narasi berlanjut. Nantikan surat Maria yang mengubah semuanya. Maria tahu bahwa perpisahan tatap muka akan menghancurkannya. Ia dapat mengatur disiplin, jadwal, serta kekacauan, mengasuh anak-anak kerajaan, tetapi ia tidak mampu menahan hati Charlotte hancur ketika menjelaskan alasan kepergiannya. Maka pada suatu malam yang sunyi, ketika anak-anak tertidur dan istana terdiam, Maria duduk di meja tulis kecilnya dan Maria mulai menulis surat. Meskipun tidak panjang, setiap kata di dalamnya mengandung beban 1 dekade. Ia menulis kepada Charlotte dengan bahasa yang cukup sederhana agar seorang gadis kecil dapat memahaminya. Maria mengingatkan Charlotte akan semua momen yang pernah mereka lalui bersama. Cerita-cerita sebelum tidur, pesta rahasia di tengah malam, serta berjalan-jalan di kebun di mana Charlotte tak henti-hentinya mengajukan pertanyaan. Ia menyatakan kebanggaannya atas rasa ingin tahu, kebaikan, dan keberanian Charlotte. Selanjutnya, dengan lembut Maria menjelaskan bahwa saatnya ia mundur. Bukan karena ia mencintai Charlotte lebih sedikit, melainkan karena ia sudah memberikan yang terbaik dalam perannya. "Aku akan selalu menjadi Mariamu," tulisnya, "meskipun aku tidak berada di sini setiap hari." Dalam surat yang sama, Maria juga menulis kepada William dan Kate. Ia mengucapkan terima kasih karena mereka mempercayakan anak-anaknya kepadanya, membuatnya merasa seperti di rumah, dan memberikan 10 tahun yang penuh makna. Maria menyatakan bahwa ia sudah melakukan yang terbaik, walaupun terkadang berharap bisa berbuat lebih banyak. Ia menutup surat dengan kalimat yang akan dikenang lama di istana. "Kalian tidak hanya memberi saya pekerjaan, melainkan sebuah keluarga." Ketika surat itu ditemukan di atas meja sarapan keesokan paginya, keheningan melanda ruangan. William yang pertama membacanya, wajahnya menegang sebelum menyerahkannya kepada Kate. Kate, yang biasanya tenang, meneteskan air mata saat membaca bagian yang ditujukan untuk Charlotte. Kedua orang tua itu terdiam beberapa saat, merasakan beratnya kata-kata Maria yang menggantung di udara. Beberapa saat kemudian, mereka menjelaskan kepada Charlotte. William memegang surat itu, tetapi Kate yang berbicara. Kate memberitahu Charlotte bahwa Maria sangat mencintainya, namun kadang-kadang orang yang kita sayangi harus mengambil jalan yang berbeda. Pada awalnya Charlotte tidak mengerti. Ia berharap ada yang menertawakan dan mengatakan semuanya hanya lelucon. Namun ketika Kate membacakan kata-kata Maria, "Aku akan selalu menjadi Mariamu, meskipun aku tidak berada di sini setiap hari," kenyataan mulai terasa. Charlotte menangis, bukan teriakan keras seorang anak, melainkan isak pelan seorang yang merasakan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ia menatap ibunya dengan mata berair dan bertanya, "Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Apakah Maria tidak ingin lagi bersamaku?" Kate memeluknya lembut dan menjawab, "Tidak, sayang, Maria sangat mencintaimu, selalu." Meski kata-kata itu menenangkan, kesedihan tidak sepenuhnya hilang. Setelah tenang sedikit, William menyerahkan surat itu kepada Charlotte. Ia memegangnya hati-hati seperti menatap harta karun, membaca perlahan-lahan. Bibirnya berbisik sambil mengucapkan tiap baris dengan teliti. Sampai pada akhir surat, ia melipat kertasnya dan menekannya ke dadanya. "Aku tidak mau melupakannya," bisiknya pelan, masih berair. Beberapa hari berikutnya terasa berbeda.
Maria tinggal sedikit lebih lama untuk membantu keluarga beradaptasi. Ia tetap mengantar Charlotte ke sekolah, menyisir rambutnya seperti biasa, dan menceritakan kisah sebelum tidur. Namun setiap momen kini terasa istimewa, seolah-olah mungkin akan menjadi terakhir kalinya mereka bersama. Staf istana pun merasakan perubahan itu. Seorang pembantu berbisik kepada rekannya, tidak akan sama tanpanya. Banyak yang telah mengenal Maria selama bertahun-tahun dan menyaksikan betapa banyak cinta serta usaha yang ia curahkan untuk anak-anak itu, setuju bahwa kepergiannya menyentuh setiap orang. Pada malam terakhir Maria, keluarga berkumpul di ruang tamu Istana Kensington. Tidak ada perpisahan megah, hanya kenangan yang memenuhi ruangan. Charlotte duduk di sebelah Maria, menggenggam tangan ibunya erat-erat. George berusaha tegar, namun kesunyian dalam dirinya memperlihatkan perasaannya. Si kecil Louis belum sepenuhnya mengerti, namun ia naik ke pangkuan Maria, merasakan suasana duka. Kate memberikan hadiah khusus kepada Maria, sebuah foto berbingkai yang diambil bertahun-tahun lalu di Amer Hall. Aneh sekali, ketika mereka tumbuh menjadi besar, terasa seperti dulu mereka masih kecil, ujar Kate. Di foto itu Maria duduk di atas rumput bersama ketiga anak. Charlotte tertawa, George memegang pedang mainan, dan bayi Louis berada dalam pelukannya. Pada bingkai tertulis, selalu menjadi bagian dari keluarga kami. Saat melihatnya, Maria tak lagi mampu menahan air matanya. Ia memeluk tiap anak erat-erat dan membisikkan kata-kata khusus untuk masing-masing. Kepada Charlotte, ia berkata, "Kau lebih kuat daripada yang kau kira. Aku akan selalu berada dalam hatimu." Malam itu, setelah Maria pergi, istana menjadi sangat sunyi. Charlotte menaruh surat Maria di bawah bantalnya, tidak ingin jarak memisahkan mereka, lalu berbisik selamat malam seakan-akan Maria masih mendengarnya. Dalam minggu-minggu berikutnya, ia membawa surat itu kemanapun ia pergi, di dalam tas buku sekolahnya, bahkan di dalam saku mantel saat menghadiri acara publik. Surat itu bukan sekadar kertas. Ia menjadi bukti bahwa cinta di antara mereka nyata dan tak akan pernah hilang. Waktu berlalu, Charlotte perlahan menyesuaikan diri. Ia menjadi lebih mandiri, bergantung pada orang tuanya, dan semakin percaya diri. Namun ajaran-ajaran Maria tetap melekat dalam dirinya. Semua yang dilakukan Charlotte saat duduk tegak di acara-acara penting, berbicara dengan ramah kepada orang lain, atau menulis surat ucapan terima kasih, dilakukan karena pengaruh Maria. Kerajaan tidak pernah menceritakan seluruh kisah tentang perpisahan Maria. Bagi publik, segalanya tampak normal. Namun di dalam istana, kehilangannya dirasakan sangat mendalam. Maria bukan sekadar pengasuh. Ia seperti seorang ibu kedua, seorang guru, dan seorang sahabat sejati. Beberapa orang dalam lingkaran kerajaan percaya bahwa Maria tinggal terlalu lama, itulah sebabnya Putri Charlotte begitu terikat kepadanya. Apakah Anda setuju? Bagikan pendapat Anda di bagian komentar. Jika Anda menikmati videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe kanal kami. Juga klik video berikutnya yang muncul di layar Anda dan nikmati pengalaman menonton yang menyenangkan.